Selanjutnya adalah demo hasil query sistem di Workbench. Jadi di sini saya akan mendemokan di Workbench secara terpisah, yaitu di sekarang. Oke. Di sini bisa kita lihat ada beberapa file dari Workbench yang akan mendukung sistem ini. Yang pertama tentu saja ada di struktur database-nya, DDL. Mari kita eksekusi. Di sini saya mendrop database efektif untuk mengulang demo yang saya jalankan. Ini ada create table untuk user, customer, fields, equipment, promo, booking, booking promo, equipment rental, payment, check-in, field maintenance, dan beberapa index option. Saya juga membuat data dummy-nya, di mana ini saya akan mengisi beberapa contoh di mana kita sudah melakukan eh, data dari admin, data dari customer, data dari field-nya, equipment-nya, dan juga kasus di mana ada penyewaan dan transaksi. Oke, selanjutnya di sini adalah table data check, di mana kita melihat semua table dari yang kita ada apa saja. Ya, di sini ada banyak table dan data yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah trigger dan prosedur, di mana di sini saya membuat trigger dan prosedur. Yang pertama untuk mengurangi stok saat alat itu disewa. Yang kedua adalah transaksi booking lengkap yang di satu prosedur. Selanjutnya adalah view laptop, di mana ini berfungsi untuk melihat. Selanjutnya adalah index. Di sini kita menggunakan binary untuk index. Selanjutnya adalah demo, di mana saya sebagai admin apa saja data yang bisa saya lihat dan saya modifikasi. Di sini admin itu berfungsi untuk melihat booking ID, customer ID, field ID, booking date, start time, end time, duration, total price, status, dan BFF. Selanjutnya adalah customer, di mana saya sebagai customer mau melakukan penyewaan lapangan. Di sini ada booking ID 1, sebagai customer Budi Santoso meminjam lapangan futsal A dengan harga 200.000 dan equipment rentalnya seharga 40.000. Jadi grand totalnya 240.000. Jika customer sudah membuat eh, penyewaan lapangan, maka data itu juga akan masuk ke admin, di mana admin juga bisa melihatnya. Selanjutnya adalah manajer. Ini manajer melihat apa saja sih equipment atau alat yang ada, berapa kuantitinya, bagaimana kondisinya, dan juga harga dari penyewaan. Selanjutnya adalah staff, di mana staff ini eh, berperan untuk melihat bagaimana lapangan itu dipesan, bagaimana pembayarannya, dan juga kapan dimulai dan berakhirnya penyewaan lapangan. Selanjutnya adalah teknisi, di mana teknisi berperan untuk melihat status lapangan itu bisa
sewa atau tidak. Di sini ada lapangan futsal A dengan status aktif itu bisa disewa, dan lapangan badminton B dengan status maintenance di mana itu tidak bisa disewa. Ya, mungkin itu saja untuk demonya. Lanjut. Ya, di sini ada manajemen transaksi, mekanisme ASID, sistem menerapkan prinsip automaticity pada transaksi booking. Artinya proses simpan data pelanggan, booking lapangan, dan sewa alat dianggap sebagai satu kesatuan. Terus ada rollback otomatis. Jika salah satu proses gagal, misalnya stok alat habis saat dipesan, maka seluruh transaksi dibatalkan otomatis. Hal ini mencegah terjadinya data sampah, korban data di database. Kedua ada efisiensi, mengurangi lalu lintas data antara aplikasi dan database karena logika diproses di sisi server. Kemudian ada visualisasi data SQL Views. Itu traksi data menyembunyikan kerumitan query seperti join 5 table itu menjadi satu virtual yang sederhana. Kemudian target penggunaannya itu spesifik seperti view booking schedule itu dibuat khusus untuk staff agar bisa jadwal harian dengan nama pelanggan dan lapangan yang jelas, bukan angka. Kemudian ada juga views monthly revenue itu khusus untuk manajer guna memantau kapitulasi keuangan secara real time. Selanjutnya adalah optimasi kinerja dari stabilitas. Indeks strateginya itu menerapkan binary tree pada kolom-kolom vital untuk mempercepat proses pencarian data, search dan retrieval. Seiring bertambahnya volume transaksi, jadi jika bisnis ini sudah berjalan begitu lama, otomatis data yang masuk dari penyewaan, dari pencatatan alat, kuantitas, maintenance, dan sebagainya itu akan banyak. Jadi kita menerapkan binary tree index pada kolom-kolom yang krusial untuk mempercepat proses pencarian datanya. Nah, ini juga bertujuan untuk menghindari full table scan, di mana membaca seluruh data dari awal sampai akhir, yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja server. Jadi kita hanya mencari data yang kita mau saja. Selanjutnya adalah implementasi indeks pada sistem. Contohnya di indeks booking schedule, di mana table booking ini mempercepat fitur pengecekan ketersediaan lapangan. Jadi sistem dapat langsung tahu ke tanggal yang dicari tanpa memindai riwayat tanggal. Selanjutnya adalah indeks customer count, di mana ini berguna untuk table customer, yaitu mempercepat pencarian data member atau pelanggan unik saat proses transaksi di meja admin. Jadi admin itu mengecek ID pelanggan itu dari eh, nomor handphonenya, yang dimana itu setiap orang itu berbeda, jadi tidak ada duplikasi. Jadi kesimpulannya, sistem ini berhasil menghadirkan solusi efektif untuk masalah operasional seperti double booking dan inakurasi stok dengan struktur data terstandarisasi 3NF dan optimisasi cerdas melalui start prosedur serta trigger. Sistem menjamin integritas data sekaligus meminimalisir human error. Dukungan keamanan data yang ketat dan optimalisasi kinerja menjadikan arsitektur ini handal, efisien, dan siap untuk pengembangan skala lanjut. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.